ini salah satu bentuk prosedur secara flow proses terkait dengan MOC ya. Itu harus ada pertimbangan terkait dengan kriteria MOC. Misalkan apakah yang berubahnya policy, apakah manajemen. Tadi Ibu yang bertanya kalau manajemen sistemnya berubah, MOC bukan. Lihat di sini saya kasih contoh itu berubah. Termasuk salah satu kriteria MOC. Kemudian PSM berubah berarti MOC ya. Segala macam di sini silakan Bapak Ibu nanti create. Ini kalau Bapak Ibu prosesnya banyak, silakan Bapak Ibu tinggal tambah lagi bawahnya. Jadi belah ketupat pertimbangannya Bapak Ibu tambah lagi ke bawah. Jadi panjang nanti ke bawah. Terkait dengan ini apakah MOC? Kalau yes, matrik MOC makanya masuk terus ke bawah. Nanti tinggal masuk ke form yang 13, identifikasi aspek dan dampak. 13, 14 ini merupakan risk assessment. Jika berdampak penting, kemudian bisa dirubah atau ditolak. Di sini ada change approval, jadi ada no, ada yes. Nah, ini semua ini merupakan bagian dari prosedur MOC. Ini saya contohkan saja nih, yang gampang nih, cuma 1, 2, 3, 4. Tapi Bapak Ibu boleh ini berderet ke bawah ya, berderet ke bawah terkait dengan kriteria MOC yang Bapak Ibu mau masukkan ya. Perubahan terkait apa? Silakan tambah lagi ini copy paste. Nanti di format Excel-nya kita akan bagikan ke Bapak Ibu ya besok ya setelah sertifikat selesai nanti akan di email ke masing-masing peserta. Ini prosedur MOC seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal kalau di sini ya. Apakah kebijakan perusahaan berubah? Jika iya, maka ini MOC, lanjut. Kemudian manajemen sistem berubah? Jika iya, maka ini berlanjut. Nah, terus ke bawah. Technical masukin, Bapak Ibu technical di sini masukin. Apalagi yang masuk? Segala macam ya di sini masukin. Nah, yang paling enak buat pengusul itu adalah menggunakan matriks MOC. Dibikin aja matriksnya. Usulan ini berarti kalau ada di matriks berarti masuk ke MOC. Kalau nggak ada berarti bukan, gitu ya. Jadi itu lebih enak ketimbang orang harus mikir dulu ini MOC apa bukan ya. Sehingga nanti approval-nya lama, prosesnya lama. Kita sudah belajar lean safety, safety yang ramping, yang tidak menggunakan atau menimbulkan banyak pekerjaan yang sia-sia ya. Di webinar ke-7 itu kita ngomongin lean safety, itu terkait dengan bagaimana cara bekerja yang aman, nyaman, tetapi praktis dan ringkas, itu lean safety ya. Nah ini lihat di sini ada change in personel dan supply tadi yang kriteria MOC ini. Nah ini ada risk assessment. Risk assessment tidak terbatas hanya pada aspek bahaya, aspek resiko ketiga, lingkungan dan quality. Bukan Bapak Ibu, tetapi terkait dengan biaya. Biaya Bapak Ibu bisa masukin di sini. Di risk assessment, masukin kriteria, masukin sini. Ya. Kalau perubahannya misalkan membutuhkan budget yang tinggi, boleh jadi Bapak Ibu notifikasi apakah ini hijau, merah, kuning, ya. Kalau ngabisin budget perusahaan, ya merah lah ya, misalkan ya. Nah ini tadi pertanyaannya dikuantifikasi, jangan narasi ya. Dikuantifikasi. Jadi nanti jika hasil risk assessment-nya menyentuh poin 20 atau lebih, maka itu akan approval MOC, gitu loh. Jika tidak, maka tidak usah. Misalkan begitu. Jadi begitu. Makanya nanti di risk assessment prosedur juga harus bunyi ya. Kemudian kalau ini terkait dengan kalau memang diperlukan ada customer notification, ngomong ke customer. Ngomong ke customer ya, diobrolkan bahwa kami ada perubahan ya. Atau perubahannya memerlukan persetujuan customer. Nah, ini juga harus dijelaskan di prosedur MOC. Apakah perubahan yang diusulkan berkaitan dengan produk untuk customer? Jadi di prosedur harus bunyi begitu. Jika yes, maka berlaku ini. Jika tidak, maka tidak usah gitu.
Nah, ini salah satu bentuk contoh formulir permintaan perubahan. Ini yang paling sederhana saja ya. Ada nama proyek, diusulkan oleh siapa, permintaan nomor berapa, tanggal, itu header ya, header formulir. Apa yang diusulkan? Penambahan 15 kali 5 meter di bagian depan bangunan. Jadi dia pengen bikin kolam renang 15 kali 5. Termasuk di dalamnya pagar untuk memastikan keamanan anak-anak di kebun tidak nyemplung ke kolam renang yang mau dibikin. Alasan perubahan ini adalah permintaan dari proyek sponsor, taruhlah dari klien gitu ya. Nah, impact-nya apa usulan ini? Ternyata memakan biaya $2.500 misalkan ya, ditambah $25.000 untuk pembuatan kolam renang. Jadi ada 27.500 additional cost untuk pembuatan ini, ditambah pekerjaan tambahan selama 2 minggu. Berimpact besar. Nah, nanti di kriteria MOC ini harus diakses, harus dinyatakan berupa angka-angka. Misal, jika budget berubah antara sekian sampai sekian, itu dikasih poin 2 misalkan. Jika tidak ada perubahan, maka dikasih poin 0. Gitu ya. Jika berkaitan dengan waktu kerja, kriteria pertama, jika tidak merubah waktu kerja, kasih poin 0. Jika merubah waktu kerja 1 hari, kasih 1. Jika merubah waktu kerja 2 sampai 5 hari, kasih 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga itu bisa dikuantifikasi semua. Sehingga nanti ngitungnya itu akan sama kayak ngitung hira, Bapak Ibu. Ini dikali ini, dikali ini, dikali ini sama dengan total hira, gitu ya. Mana yang paling besar, itulah yang akan menjadi program, gitu ya. Kemudian di sini apa harapannya di formulir ini? Accept the change. Jadi tolong diterima ini katanya, karena akan menimbulkan banyak keuntungan. Dia bilang gitu ya. Jadi gitu. Ini salah satu contoh yang paling sederhana. Contoh yang kedua, nah ini lebih berkembang ketimbang contoh yang tadi. Nah, tapi yang jelas di headernya selalu ada deskripsi perubahan, apa yang diminta, kenapa harus ada perubahan, kan gitu. Nah, ini ada tuh tipe perubahannya. 1, ini tinggal contreng-contreng aja ya, centang-centang aja, ini lebih enak. Kemudian change priority, lihat, jika urgent, maka dia akan menempati urutan teratas dari daftar urutan yang harus direview oleh viewer. Nah, makanya bikinin sistem ketika kita membuat sistem dokumen kontrol. Jadi ketika sistem approval-nya jalan, mana yang harus didahulukan? Jangan sampai nyogok ya, tapi kita ngomong secara sistem bahwa jika ini urgent, maka dia akan otomatis secara sistem dia akan naik ke urutan paling atas gitu ya, change priority. Kemudian ada change impact, minor, medium, apa major. Nah, ini harus ada kriteria di prosedur. Sama seperti hira, mirip banget sama hira nanti ya. Major itu apa sih? Medium itu apa? Minor itu apa? Kemudian environmental impact. Ini apa? Terkait ke lingkungan. Kemudian dan segala macam ya. Tuh di sini ada tesnya dulu. Rencana ngetesnya kapan? Perubahan ini harus dites. Kalau hasil tesnya tidak memadai, maka MOC-nya bisa ditolak. Rollback description-nya apa? Nah, baru ke bawah change approval atau rejection. Kenapa diterima atau kenapa dirubah ya? Jadi harus ada Pak Bu
ini kertas manajemen request form ini merupakan bentuk yang paling kompak dari mulai dia minta, dia review sampai dia implement. Silakan Bapak Ibu ketika menemukan di tempat Bapak Ibu ada beberapa dokumen ya nggak apa-apa, tetapi saya lebih senang kalau menggabung-gabungkan sehingga dokumen itu menjadi praktis, one for all, atau satu dokumen untuk beberapa tasking gitu ya. Jadi ini yang lebih enak sebenarnya. Jadi ini salah satu bentuk contoh saja. Nah, ini adalah bentuk contoh aplikasi dari MOC ya. Ini menggunakan software. Jadi orang tinggal masukin aja, nanti secara sistem dia akan bisa review ya. Tapi base datanya kita harus siapin dulu. Sistemnya kita harus bikin dulu, baru nanti masukin ke sini. Di beberapa tempat model seperti ini umum, tapi di beberapa tempat yang lain masih mensirkulasikan kertas. Jadi kertasnya jalan dari meja ke meja ya. Kalau ini kita tinggal ngeliatin aja di layar monitor laptop atau komputer kita. Nah, seperti ini. Biasanya di migas ini seperti ini ya. Jadi di layar monitor itu di control room itu tinggal lihat, oh ini emosi sekian. Biasanya langsung update. Nah, sekarang yang terakhir sebelum diskusi lebih lanjut, ini keuntungan MOC. Nah, karena latar belakang MOC ini adalah menghindari kerugian akibat perubahan, maka jika kerugiannya kita minimalisasi atau kita reduksi atau malah kita hilangkan melalui MOC, maka keuntungan bagi perusahaan itu adalah keselamatan kerja itu menjadi lebih aman atau lebih terjamin. Yang kedua, keuntungan bagi produksi ya, bagi revenue perusahaan. Karena gini, prinsip safety itu. Jadi safety itu ibarat seperti orang security ya, tenaga pengamanan. Dia akan berasa bekerja jika ada kasus. Harusnya justru kalau nggak ada maling itu akibat dari security gitu loh, harusnya begitu ya. Jadi jangan dibalik ya. Ketika ada kecelakaan ini kemana orang ketiganya gitu ya. Kalau ketika ada maling kemana orang itu. Jadi harusnya kita tuh ketika aman. Nah ini bentuk dari kinerja seorang security. Ketika kondisi selamat berarti inilah kinerja seorang HSE gitu ya. Jadi keuntungannya ini banyak. Dan ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buatkan kuantifikasinya. Saya nyontohin bentuk narasi, tapi bisa Bapak Ibu rubah ke dalam bentuk angka melalui cost benefit analysis. Jadi di MOC juga boleh Bapak Ibu mengharuskan orang yang mengusulkan perubahan itu membuat cost benefit analisisnya. Boleh Bapak Ibu masukin aja di situ sehingga orang harus menghitung dulu perubahannya ini, untungnya ini, intangible benefitnya ini, tangible benefitnya ini. Jadi silahkan Bapak Ibu masukin di prosedur MOC. Oke, kita ada waktu udah lebih, tapi Standard ID suka ngasih lebihan ya. Kita punya waktu 30 menit untuk diskusi lagi. Silahkan. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan audio maupun di chat room. Nah, Kang Beni, ini sudah ada nih pertanyaan dari Pak Halim. Apakah prosedur MOC ini mandatory dan apakah ketika prosedur dokumen control, regulation, and guidance of corporate, HIRA DC, prosedur tool, dan heavy equipment, dan MOM sudah cukup mewakili sebagai media perubahan. Terima kasih atas pencerahannya. Silakan Kang Ben. Iya. Jadi apapun perubahannya, jika terkait dengan kinerja K3 ya, sesuai dengan asesmennya, maka itu harus di MOC. Nah, seberapa banyak perubahannya, seberapa gede perubahannya, spesifikasi perubahannya itu diatur dalam HIRA. Makanya ketika MOC, prosedur MOC-nya di-generate,
secara logika prosedur HIRA-nya juga direvisi. Jadi jangan sampai, karena nanti salah satu tools dalam MOC adalah HIRA. Kalau HIRA-nya nggak nyambung dengan MOC, maka itu tidak bisa digunakan. Nanti ada mata rantai yang putus sehingga tidak nyambung. Jadi nanti ngomongnya begini di MOC-nya itu ya. Perubahan yang terkait dengan peralatan yang menimbulkan bahaya baru, misalkan gitu ya, yang menimbulkan bahaya baru itu kasih garis bawah, menimbulkan bahaya baru, wajib dilakukan risk assessment. Nah, dalam kurung prosedur risk assessment mengacu pada SOP nomor sekian. Nah, di SOP HIRA itu harus bunyi. HIRA akan berubah jika 1, 6 bulan sekali, kedua, jika ada perubahan berdasarkan dalam kurung prosedur MOC. Jadi nanti akan ngait, akan berhubungan antara prosedur-prosedur lain dengan prosedur MOC. Pertanyaan lagi, cukup nggak dengan ini, cukup nggak dengan itu? Itu silahkan Bapak Ibu akses melalui HIRA. Apakah komunikasi yang dilakukan itu cukup hanya dengan MOM, minutes of meeting, atau tidak? Ini tips saya ya terkait dengan meeting. Dalam meeting Bapak Ibu harus menjelaskan tujuan dari meeting sehingga tidak bertele-tele. Jadi ngomongnya begini, Bapak Ibu terima kasih, meeting kali ini agendanya menyetujui atau tidak menyetujui MOC nomor sekian. Jadi nanti ada objektifnya, hasil meetingnya adalah setuju atau tidak setuju. Nah, gitu ya. Jangan sampai hasil meetingnya itu banyak, hasilnya dikit, atau justru terbalik gitu ya. Jadi harus di-clear-kan, harus asertif kalau meeting itu. Meeting kali ini adalah mengambil persetujuan terkait perubahan proses. Disetujui atau tidak? Ya. Nah, nanti hasil dari MOM itu yang merupakan bagian dari MOC itu dilampirkan ke dokumen viewer, ke dokumen approval, bahwa ini melalui mekanisme diskusi, melalui mekanisme ilmiah, melalui mekanisme konsultasi dengan para ahli. Nah, dari situ dilihat dokumennya, si approval akan boleh mengapprove setidaknya 4 dari 6 misalkan. Jadi gitu. Seseorang boleh mengapprove atau menyetujui MOC jika terpenuhi 4 dari 6 kriteria. Jadi jangan cuma 2 dia baru mengapprove gitu ya. Kita harus juga ngasih batasan di prosedur MOC itu, misalkan dari 9, misalkan 6-nya harus dipenuhi. Atau semuanya harus dipenuhi. Ya silakan Bapak Ibu simulasikan dalam suatu prosedur MOC bagaimana suatu approval itu dilakuin atau suatu approval MOC itu diambil. Ingat Bapak Ibu, dalam menyusun suatu prosedur, Bapak Ibu harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah disimulasikan terlebih dahulu. Ingat, disimulasikan. Jadi kalau Bapak Ibu bikin mengenerate suatu prosedur, jangan langsung implement. Itu harus berupa simulasi, harus berupa percobaan. Jadi dicoba dulu di suatu departemen atau lintas departemen. Jika evaluasinya berhasil, efektif, maka dilanjutkan. Jika tidak, apa yang menyebabkan dia tidak efektif, maka harus ditingkatkan, harus ditindaklanjut. Selama proses tindaklanjut ini berjalan, maka prosedur yang lama berlaku, gitu loh. Jadi MOC itu mengatur kalau ini tidak dilakuin atau tidak disetujui, maka bagaimana? Berlakulah prosedur yang lama atau kondisi yang lama, gitu ya. Jadi harus clear di prosedur MOC. Jadi jangan asal ya prosedur MOC ya. Kita asal ada dulu ya, nggak apa-apa sih asal ada dulu, tapi nanti akan jadi bingung. Entah nanti persetujuannya itu akan menjadi panjang, atau hasil dari MOC itu asal-asalan sehingga malah tidak melalui risk assessment yang harusnya dilakukan. Jadi
ada ya, saya pengalaman mengaudit, jadi orang itu nggak mau merubah HIRA. Dia selalu minta MOC tiap hari. Saya bilang, ini ada yang salah, karena mereka merubah tiap hari dokumen. Kalau di proyek, Pak, MOC itu hampir tiap hari itu datang ya. Nyampe ke meja administrator, nanti nyampe ke coman, nanti nyampe ke FM, nanti nyampe ke ke manajernya. Jadi akhirnya manajer hanya men-stamp ini approve or not gitu. Jadi tiap hari dia kerjanya hanya itu, administrator aja. Nah, ini tolong disikapi juga, MOC-nya harus tajam, setajam HIRA ya. HIRA-nya itu juga harus tajam Bapak Ibu yang tadi. Jadi harus bunyi. Kalau di MOC-nya bunyi, HIRA-nya juga Bapak Ibu harus revisi. HIRA-nya Bapak Ibu harus revisi bahwa perubahan, bahwa evaluasi HIRA itu jika ada perubahan ini permintaan dari MOC. Makanya nanti HIRA-nya itu akan update jika banyak MOC. Nah, salah satu yang memudahkan bahwa tanda ini berasal dari MOC itu notifikasi angka atau nomor. Jadi nanti di dokumen kontrol akan bunyi bahwa dokumen HIRA ini berubah dari revisi 0 ke revisi 1 karena ada MOC. Makanya nanti akan ada perubahan di dokumen revisinya. Jadi ada, misalkan ada menyelipkan kata-kata MOC atau menyelipkan notifikasi angka yang merepresentasikan MOC. Misalkan di dokumen kontrol ngatur angka X Romawi itu merepresentasikan MOC. Sehingga nanti kalau ketemu dokumen X strip apa gitu, itu berarti dokumen hasil MOC gitu ya. Makanya saya bilang prosedur MOC itu tidak berdiri sendiri, dia akan berimpact ke HIRA, dia akan berimpact ke dokumen kontrol, dia akan berimpact ke komunikasi dan konsultasi, karena salah satu aspek penting dalam MOC adalah dia harus dikonsultasikan dulu. Boleh jadi konsultasinya itu ke tenaga ahli, ke pihak lain ya. Misalkan ya, di tempat kerja kita lampunya kurang terang. Kemudian dianalisa, ternyata layout lampunya itu tidak sesuai, atau layout meja kerja itu tidak sesuai, sehingga kita harus merubahnya ke departemen engineering, atau ke departemen maintenance, atau ke departemen GA, ya, General Affair. Nah, ini kenapa dirubah? Karena ternyata ini hasil pengukuran cahaya lampunya tidak tepat, gitu ya. Sumber lampunya sudah memenuhi luxnya, lux meternya sudah memenuhi, tetapi ketika nyampe di meja itu berkurang, misalkan 50 lux gitu ya. Nah, sehingga harus dilakukan modifikasi, relay out. Nah, ini harus. Nah, ketika relay out ini diusulkan, kita minta pertimbangan konsultasi ke bagian engineering. Berapa kabelnya? Ke bagian IT, ini ngerubah enggak kabel IT gitu kan, merubah enggak kabel PABX dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak. Kewajiban MOC ada di ISO 9001, kewajiban MOC ada di ISO 45001, kewajiban MOC ada di SMK PP 50, kewajiban MOC ada di RIS manajemen sistem 31.000. Jadi kalau ngomong wajib enggak? Wajib. Secara nalar ini wajib untuk menghindari dampak-dampak ikutan dari perubahan yang kita usulkan. Silakan yang lain. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan ya. Sangat luar biasa sekali ya webinar kita kali ini, Masya Allah sekali. Ini terlihat gampang, tapi agak rumit di beberapa kasus. Tapi dilihat rumit, gampang sebenarnya. Yang penting 4 prosedur itu Bapak Ibu harus update. Jadi MOC Bapak Ibu harus ada, kemudian HIRA-nya Bapak Ibu harus update, harus revisi terkait dengan perubahan dari MOC. Kemudian yang ketiga adalah prosedur komunikasi dan konsultasi. Kemudian yang keempat adalah dokumen kontrol. Jadi ketika ada perubahan itu dokumen kontrol ikut nyahut gitu, dia ikut bunyi. Ketika ada MOC datang,
dokumen kontrolnya sudah akomodir. Kamu kalau mau MOC ngajuin pakai prosedur, pakai dokumen ini. Nah, dokumen ini tuh akan open jika memenuhi kriteria matriks. Jadi dalam sistem itu enaknya ya, kalau orang mau ngusul, ketika ngeklik usulannya nggak ada di matriks, aplikasinya nggak kebuka, nggak bisa lanjut. Itulah yang namanya go no go ya, atau pokayoke. Jadi orang tidak akan berlanjut melanjutkan MOC jika matrik MOC-nya tidak terpenuhi. Sehingga dia ngelok, nggak bisa. Itu lebih bagus ya. Jadi orang dokumen kontrol tidak tiap hari numpuk, kerjaannya bertumpuk dokumen untuk mensirkulasikan MOC. Orang HSE juga tidak setiap hari melakukan asesmen. Nah, kalau di proyek-proyek itu ada waktunya biasanya ya. Kayak work permit. Biasanya hari Kamis terakhir itu harus work permit masuk untuk minggu berikutnya. Biasanya begitu ya. Nah, itu di situ juga diusulkan terkait dengan MOC. Pak, saya mau ganti spek truk. Pak, saya mau ganti spek alat berat. Pak, saya mau ganti spek pipanya. Saya mau ganti spek APAR. Nah, ini spek APAR nih ya. APAR dari kelas berapa menjadi tipe berapa, itu tolong menjadi MOC ya. Tata letak APAR, silahkan. Ini Bapak Ibu, penggunaan bangunan atau ruangan yang baru ya, itu menggunakan MOC ya. Jadi pindahan nih, pindahan. Jadi kalau orang pindahan, nah itu MOC ya. Apalagi ganti vendor tadi tidak ya, selama vendornya memenuhi syarat ya, kecuali spek barangnya ganti. Nah, itu MOC ya. Silakan Bapak Ibu, kita punya waktu 10 menit untuk diskusi. Silakan Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Aktifkan. Kalau enggak, saya mengajukan pertanyaan nih. Asik. Nah, ada nih dari Pak Bangga Siagian. Pak Beni, jika misal dalam satu perusahaan akan membentuk satu safety management tersendiri terpisah dari operational management, apakah ini termasuk MOC? Lalu, apa langkah awal yang baik dalam membentuk organisasi safety manajemennya? Mengingat hal ini menjadi hal yang baru dalam perusahaan. Silakan Kang Ben. Terima kasih. Ya, jadi begini. Yang berpengaruh kepada kinerja K3, salah satu di antara banyak itu adalah sistem manajemen. Jadi kalau sistem manajemennya berubah, adjust, baik berkurang, dipisahkan, separate, atau digabungkan, integrasi, maka itu harus MOC. MOC-nya bisa temporer atau bisa tetap. Nah, ketika kasus ini saya menilai ini temporer. Jadi ini hanya bridging dokumen. Jadi dipisahkan dari sistem manajemen yang existing atau dari organisasi yang existing. Silakan. Ketika sudah terbentuk organisasinya, maka MOC-nya menjadi permanen. Artinya status MOC-nya sudah clear ketika organisasinya sudah terbentuk ya. Ingat Bapak Ibu, saya kasih share. Di Indonesia, tipe organisasi K3 ada dua. Satu struktural, satu fungsional. Ya. Yang dipersyaratkan oleh undang-undang itu fungsional berupa P2, K3. Makanya disebutnya panitia, Bapak Ibu. Panitia 17-an gitu ya, kan panitia tuh, panitia kemerdekaan Republik Indonesia. Harusnya ketika occasion-nya udah berakhir, maka panitianya bisa dibubarkan. Ya, saya ulangi. Dalam dunia K3, struktur organisasi K3 itu terbagi menjadi dua tipe. Satu tipe struktural, yang kedua tipe fungsional. Tipe struktural itu khusus, dedicated, spesifik hanya untuk itu. Misal departemen QHSE, misal departemen atau divisi HSE ya. Nah, itu namanya struktural, ada di struktur organisasi perusahaan.
Tetapi ada juga yang fungsional. Orang-orangnya bukan dari situ sendiri, tetapi dicomot. Dari Departemen HRD ada 1, dari Departemen Produksi ada 3, ada lagi dari Departemen Maintenance. Nah, itulah yang dinamakan P2K3. Ya. Kenapa itu yang dimandatorikan oleh pemerintah? Karena itulah yang paling mudah dibentuk. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya duit, duitnya terbatas, manajemen yang ngomong saya nggak punya duit, kalau ngerekrut orang banyak-banyak, ya udah bentuk aja P2K3. Jadi secara struktural nggak ada, adanya hanya secara fungsional, minimal ada secara regulasi, makanya dibentuk panitia. Namanya panitia dari mana-mana tuh Bu, dari departemen ini 1, dari departemen itu 1, ya kayak panitia 17 Agustusan ya, mohon maaf ya, ini analogi aja, bukan secara leveling ya, tapi secara analogi gitu. Makanya secara organisatoris P2K3 itu sebenarnya itu fungsional, itu yang paling mudah dibentuk itu ya P2K3 harusnya, karena nggak usah khusus harus ada budget untuk P2K3, kamu dibayar untuk departemen produksi, kasih aja job desk-nya 1. Ketika kamu menempati posisi ini, kamu juga menempati fungsi P2K3. Jadi member dari P2K3. Jadi jangan nambah-nambah lagi. Orang minta gaji baru untuk jadi anggota P2K3. Karena itu sudah masuk job desk, ya, kewenangan segala macam. Ada lagi yang lain? Jadi kesimpulannya yang tadi itu masuk ke dalam MOC. Kalau mau dipisahkan, nah langkah-langkahnya silakan Bapak Ibu rundingkan dengan HR ya, splitting atau merger atau integrating itu silakan itu dibahas dengan HR. Saran saya organisasi itu jangan banyak-banyak, cukup 1 atau 2 tetapi efektif. Gimana cara ngukur efektivitas itu? Dari kinerja K3-nya. Jadi objektif targetnya tercapai enggak? Kalau enggak, review. Jika tercapai berarti biasanya dianggap efektif. Kalau tidak berarti harus ada perbaikan ya. Kita itu kalau kadang ya kalau nggak suka, kita pengen ada organisasi baru ya. Belum tentu tuh Om. Boleh jadi karena kita itu kebanyakan orang sehingga kita pengennya baik semua, ternyata nggak bisa. Ingat Bapak Ibu, dalam suatu organisasi, tidak semua berlakon sebagai jempol. Ya, orang-orang levelnya doktor semua, profesor semua, ya. Itu kalau semua organisasi begitu, itu insya Allah itu nggak akan maju ya. Itu harus ada yang jadi, selain jempol, dia harus ada yang jadi jari telunjuk, dia harus ada yang memfungsikan diri menjadi jari kelingking, jari tengah, ya. Jari manis, sehingga fungsi tangannya bisa megang. Organisasi itu juga sama ya, pintar semua juga bagus, tapi kalau nggak ada yang ridho untuk menjadi tukang fotokopi juga akan terganggu. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kriteria-kriteria menentukan suatu organisasi baru atau tidak itu ada ilmunya sendiri, namanya workload analysis atau WLA. Jadi Bapak Ibu ketika mau membentuk organisasi baru dari organisasi yang lama, ada baiknya di-assess dulu. Di-assessment dulu. Bentuk assessment-nya namanya WLA, workload analysis. Jadi itu salah satu. Jadi di dunia kerja kita itu, saya mau split organisasi. Oke, emosi ya, emosi. Tapi proses untuk menjadi splitting-nya itu melalui suatu kajian namanya WLA atau workload analysis. Jadi jangan sampai ketika kita mecah suatu organisasi, ternyata itu beban kerjanya malah sama aja. Harusnya sih enggak ya. Kalau dipecah, beban kerjanya harusnya split. Kalau beban kerjanya split, berarti keseimbangan itu akan merata gitu. Nah, itu yang harus dilakukan melalui apa? Melalui asesmen. Asesmennya kalau untuk organisasi namanya organization workload analysis. Jadi banyak Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lain? 2 menit, 2 menit. Silakan Bapak dan Ibu, jika ingin masih bertanya, boleh ditanyakan. Jangan saingan ya. P2K3 dengan QHS jangan saingan. Beda-beda ranah. Saya bilang tadi ya, yang satu fungsional, yang satu itu operasional.
Jadi orang P2K3, saya itu atasan kamu ke orang QHSE. Oh tidak, sebenarnya nggak begitu konsepnya. Yang satu itu pada tataran policy evaluasi, yang satu lagi pada tataran operasional. Makanya kita itu selalu ngomongin kenapa P2K3 ya panitia, karena itu yang paling bisa dibentuk Bapak Ibu. Bayangin kalau setiap orang secara regulasi ya, setiap perusahaan secara regulasi harus mendirikan suatu organisasi yang struktural. Berapa biayanya? Tidak setiap orang perusahaan mampu ya, mampu secara finansial, mampu secara resources yang lain. Makanya undang-undang ngaturnya cukup panitia saja yang berlakon secara fungsional. Jadi orang-orangnya terdiri, makanya ngomongnya terdiri atas komponen pengusaha dan pekerja. Jadi konsepnya itu berembuk, konsepnya itu bermusyawarah. Nah, implementasinya itu melalui departemen struktural. Karena apa? Struktural itu harus top down, atas bawah, kamu lakuin ini. Nah, yang membuat policy, kebijakan, mereview program, itu salah satunya adalah P2K3. Karena apa? Boleh jadi program yang diusulkan itu berdampak kepada kesejahteraan karyawan. Makanya konsepnya itu ya, P2K3 itu harus rundingan antara pekerja dengan pengusaha, dirumuskan dalam pertemuan sebulan sekali di ajang P2K3 meeting ya, gitu. Ingat, MOC tidak berdiri sendiri. Saya ulangi lagi. MOC tidak berdiri sendiri, itu berkaitan dengan prosedur HIRA, prosedur komunikasi dan konsultasi, dan prosedur dokumen kontrol. Ya, ingat, MOC tidak berdiri sendiri. Kapan MOC dilakuin? Jika ada perubahan. Apakah setiap perubahan di MOC kan? Tidak. Hanya kriteria tertentu yang memengaruhi kinerja K3. Apa yang dikecualikan? Yaitu replacement in kind. Artinya merubah sesuatu, mengganti sesuatu dengan yang semestinya. Seperti ganti oli, ya, pipa-pipa yang diganti dengan spek yang sama, itu nggak di-emosikan. Ya. Jadi banyak yang di-emosikan, tetapi tidak sedikit juga yang tidak usah di-emosikan. Ya. Tadi contoh di kehidupan, orang jomblo menuju berkeluarga itu emosi. Itu clear, itu emosi ya. Naik tingkat emosi ya. Berubah posisi di perusahaan secara pribadi ya, itu menjadi emosi ya. Karena merubah objektif target, itu emosi. Tetapi terkait dengan apa? Terkait dengan schedule produksi itu tidak ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, satu kali lagi pertanyaan, silakan. Pak, perusahaannya ganti scoop Pak, tadinya perusahaan bikin roti menjadi bikin kursi, MOC, wah itu clear, MOC ya, itu MOC ya. Tadinya pengumpul limbah B3 menjadi pemanfaat, itu MOC ya. Apalagi? Tadi jalur rute truk ya. Ini ada dari NAK nih, ada Mas Bayu. Ini Mas Bayu ini merupakan pengurus dari PT Nur Anissa Chemical. Ini transporter limbah B3 juga pemanfaat ya, pengumpul ya. Nah, ini jika ada perubahan rute silahkan di MOC ya. Tidak boleh tidak di MOC, karena nanti kalau tidak di MOC sopir pengendara akan bingung melalui jalur yang lama, padahal macet, padahal jalannya longsor, sehingga tidak bisa dilalui, sehingga pengiriman limbah B3 menjadi terhambat. Itu MOC. Apalagi yang emosi banyak ya. Perubahan kapal, oh itu MOC, udah jelas itu ya, perubahan. Kalau crew change tidak ya, crew change tidak ya. Ini manning tidak. Nah. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, satu orang lagi. Nanti saya sirkulasikan prosedur MOC yang Bapak Ibu bisa rubah ya, bisa Bapak Ibu adjust, bisa Bapak Ibu revisi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nanti juga formulir-formulir juga kita coba sirkulasikan yang Bapak Ibu bisa adjust, bisa Bapak Ibu kreasi ya. Jadi bisa Bapak Ibu tambah, bisa Bapak Ibu kurang ya. Tergantung nanti
level dari MOC-nya ya. Apalagi yang tadinya ada menjadi tidak ada. Nah, itu ada MOC nggak? Ada ya. Security ya, security misalkan nih. Tadinya nggak ada security, kemudian ada security, itu MOC ya. Inspeksi, tadinya nggak ada inspeksi, menjadi ada inspeksi, MOC ya. Banyak ternyata MOC. Silakan, satu lagi. Sebelum nanti Mbak Ismia menutup dengan doa nanti. Di project ya, konstruksi, kemudian drilling, itu MOC hampir tiap hari diajukan ya, baik oleh internal kontraktor maupun oleh subkontraktor atau vendor. Itu biasanya hampir tiap hari, karena perubahan di lapangan itu berkejaran dengan waktu ya. Berkejaran dengan waktu. Biasanya makanya MOC itu diumumkan. Tadi saya udah bilang, pengumuman, ada pengumuman daftar MOC yang disetujuin. Kayak orang ikut ujian, daftar yang lulus gitu ya, nama-nama yang lulus. Nah, ini MOC yang diterima, yang di-approve. Nah, ini nanti itu dikomunikasikan sehingga kontraktor, vendor itu atau outsourcing itu bisa mengimplementasikan. Oh, ternyata MOC saya disetujuin sehingga bisa langsung berlaku ya. Itu enak gitu ya. Kalau di dunia manufaktur itu lebih sederhana, tetapi di dunia konstruksi, dunia drilling, project-project migas itu lebih rumit ya, lebih kompleks. Tetapi kerumitan kompleksitas itu dibantu dengan aplikasi biasanya. Mereka melalui aplikasi software. Jadi tata kelola perubahannya itu lebih smooth. Ya. Satu lagi terakhir, apapun perubahannya, ada dua hal yang penting. Satu, diakses, dinilai. Dari asesmen ini bisa menjadi dasar bagi seseorang menyetujui, menolak, atau menunda suatu usulan perubahan. Kuncinya asesmen. Yang kedua adalah dikomunikasikan. Apapun hasilnya. Hasilnya ditolak, komunikasikan. Hasilnya diterima, dikomunikasikan. Hasilnya ditunda, dikomunikasikan. Sehingga proses bisa berjalan lancar, proses bisa dilanjutkan, atau proses bisa dihentikan. Ya. Kalau ada hujan, Pak Beni gimana Pak? Kalau ada hujan, biasanya di proyek hujan. Berhenti proses ya, berhenti aktivitas. MOC bukan itu. Kegiatan rutin yang sudah ada di HIRA itu bukan MOC. Jadi kegiatan yang sudah diprediksi dan sudah diakses di dalam HIRA sebelumnya, ketika itu terjadi itu tidak HIRA ya Pak. Hujan ya, di HIRA kan sudah ada. Jika hari hujan maka aspek bahayanya HIRA-nya kan risk assessment-nya adalah nyatain dia bisa terjatuh, terpleset, longsor ya. Ketika itu terjadi apakah MOC? Tidak ya. Kalau di HIRA sudah ada masuk ke dalam HIRA, MOC-nya tidak ada. Makanya nanti di HIRA, makanya saya bilang prosedur HIRA-nya nanti akan nyambung dengan prosedur MOC. Prosedur MOC-nya akan nyambung dengan prosedur HIRA ya. Kalau di HIRA-nya sudah diakses duluan, ketika itu terjadi tidak usah ya. Kecuali ada hal yang tidak ada di HIRA tiba-tiba ada di lapangan. Nah, itu harus ada MOC. Makanya saya bilang, seorang QHSE yang baik, saya selalu membuat soal-soal untuk orang-orang yang mau gabung di tim saya itu, kalau QHSE pasti cuma satu. Pasti menyusun HIRA dari suatu simulasi kondisi ya. Jadi saya biasanya memberikan soal, suatu narasi atau suatu kondisi di mana seorang QHSE itu harus membuat HIRA. Dari situ saya akan bisa menilai bahwa orang ini bisa join nggak dengan saya atau tidak ya. Saya tidak akan ngomongin komunikasi segala macam enggak, karena komunikasi itu beda-beda Bapak Ibu ya. Ada seorang QHSE nggak bisa komunikasi dengan bahasa Inggris ya, tidak bisa komunikasi dengan ini ya, nggak masalah. Yang penting HIRA-nya tajam. Saya cuma begitu. Jadi HIRA itu harus clear ya, tidak ditawar. Kalau saya HIRA itu nggak boleh ditawar. Jadi HIRA itu harus bisa. Seorang QHSE harus bisa HIRA. HIRA itu harus tajam.
Setiap dia berlaku lampah, mau melakukan planning segala macam, HIRA harus dilakuin. Kalau enggak, ngapain jadi HSE ya? Itu salah satunya. Oke? Saya rasa cukup, Mbak Ismiyah. Ya, baik. Terima kasih, Kang Beni. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, materi Management of Change pada webinar hari ini sudah disampaikan oleh Kang Beni Cahyadi. Pemateri yang sangat luar biasa, karena beliau memang berpengalaman dalam bidang K3 khususnya. Karena beliau adalah seorang konsultan QHSE dan auditor SMK 3 Kemenaker. Nah, sesi tanya jawab juga sudah terlaksana dengan khidmat ya Bapak dan Ibu. Sangat luar biasa sekali pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Kang Ben. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengupgrade ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Semoga webinar Management of Change pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada pemateri Kang Beni karena telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa ya. Terima kasih dan terima kasih. Silakan ya, nanti didiskusikan lagi di grup WA ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kita diskusikan kembali. Jadi prinsip dalam webinar ini sebagai pembuka. Jika Bapak Ibu Baraya semua ingin mendalami, kita bisa tanya jawab berdiskusi melalui WA. Kadang kita juga melayani Japri, nggak ada masalah. Jadi yang penting apa yang bisa kita jadikan solusi, kita tawarkan itu silahkan ya. Jadi ini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, tidak ada yang fix di dunia ini, termasuk prosedur-prosedur. Jadi prosedur di tempat kami boleh jadi berbeda di tempat Mbak Nefri. Nah, boleh jadi juga berbeda di tempat Mas Jenny ya. Jadi banyak yang berbeda. Yang penting kita benang merahnya adalah HIRA. HIRA harus implemented ya. Oke, kasih. Baik, terima kasih Kang Beni. Terima kasih juga kepada Mas Denny Dwi Juniko selaku founder Standar.id dan Mas Ridwan serta Mbak Zulfa selaku admin Standar.id. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini sehingga webinar pada hari ini dapat berjalan dengan khidmat. Nah, dengan ditutupnya webinar hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mewakili seluruh panitia webinar kali ini mengucapkan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya Ismiyah Herdiana sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Kang Beni, terima kasih. Salam semua Bapak-bapak. Pak Ahmad Ridwan, Pak Joko Susilo, semua. Ya, terima kasih Pak Beni ya. Nanti disirkulasi ya, nanti contoh prosedur dan lain-lain nanti panitia yang akan mensirkulasikan. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Beni. Mantap.